berjumpa lagi dengan saya Dr. Amalia Andani dalam acara Cerita Akti. Nah, untuk para pemirsa yang belum tahu apa itu Akti, Akti merupakan singkatan dari Aqua Therapy Indonesia yang merupakan klinik yang sudah berdiri sejak hampir 25 tahun yang berfokus pada pengobatan infeksi TORCH. Nah, TORCH itu sendiri adalah merupakan singkatan dari toxo, rubella, dan herpes yang merupakan virus dan parasit yang bisa menyebabkan hamil, gagal hamil, dan dapat juga menyerang pada persyarafan saraf pusat maupun hingga persyarafan anggota gerak dan mata. Nah, saat ini saya berada di kantor Aqua Therapy Indonesia cabang Semarang. Nah, yuk untuk lihat kenalan dengan staf-stafnya, mari kita. Selamat pagi Bu. Siapa Ibu namanya? Selamat pagi. Ibu Niken. Nah, ini ada Ibu Niken ya. Ibu Niken juga termasuk mantan pasien dari Aqua Therapy Indonesia. Oke, di sana kita kenalan lagi. Ini ada di siapa Bu? Ibu Ita. Ibu Ita. Nah, di sini kegiatan mulai dari pengambilan darah, pengambilan obat, dan juga registrasi ya. Nah, oke. Sekarang kita akan bertemu pasien Aqua Therapy Indonesia. Kita akan kenalan dengan beliau. Nah, untuk tahu lebih dalam ceritanya, maka ikuti saya. Ya, sekarang saya akan menemui Bapak Ruswan. Nah, beliau ini termasuk staf dari Aqua Therapy Indonesia cabang Semarang. Dan tentunya beliau itu merupakan mantan pasien. Nah, beliau ini sudah berumur 77 tahun tapi masih sangat aktif loh dalam kegiatan Aqua Therapy Indonesia untuk mengabdi dan bermanfaat untuk kita semua seperti itu. Nah, untuk tahu ceritanya maka ikuti saya. Nah, selamat siang Bapak. Selamat siang. Kita perkenalkan, saya Dr. Amalia Andani dari Cerita Akti ya. Iya dong. Nah, mungkin Pak Ruswan bisa perkenalan dulu nih kepada pemirsa di rumah ya. Bapak ini namanya siapa, asalnya dari mana, dan mungkin cerita juga nih Bapak pengalaman terinfeksi TORCH itu bagaimana sampai akhirnya ketemu Pak Juanda. Oh iya, baik, terima kasih. Saya itu sebetulnya sakit. Yang saya sakit belum tahu TORCH ya, jadi saya itu sakit dulu itu sudah sampai 20 tahun. Jadi yang saya rasakan itu adalah pusing-pusing, terus mata itu kabur, terus kepala itu sakit selalu berkepanjangan, diminum obat seperti Bordrex seperti apa itu, ya sembuh tapi akhirnya kembali lagi gitu. Dan saya sudah berobat kemana-mana, dan saya sudah ditangani oleh dokter juga, dokter spesialis, dokter internis, dan beliau juga seorang profesor, dan saya sudah berobat. Akhirnya saya juga sakitnya masih begitu, jadi belum saya rasakan belum ada yang nanya. Saya masuk rumah sakit itu dalam setahun itu 4 kali keluar masuk rumah sakit. Selama tiap masuk rumah sakit itu 2 minggu keluar. Dan pernah juga saya nyopir di jalan sampai saya blank, dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit sama mobil saya juga. Saya waktu itu sadarnya dari rumah sakit. Jadi waktu diperiksa, saya memeriksakan TORCH itu TORCH saya itu toxonya 700, CNV-nya rubellanya itu 600, CNV-nya itu 400. Jadi menurut dokter itu tidak apa-apa karena itu sudah gigi, sudah masa lampau, jadi tidak masalah itu. Tapi saya kok merasakan sakit terus pada waktu itu. Nah, sudah sekian lama saya sakit, akhirnya saya sudah putus asa juga, dan saya sampai kalau mau tidur itu digosok pakai minyak gosok supaya bisa tidur, tapi tidak bisa juga. Dan akhirnya saya juga diberi obat oleh dokter yang harganya 20 juta per botol waktu itu, jadi saya habis 8 botol, jadi habiskan obat pada itu sudah 160 juta. Waktu itu tidak mereka masih muda pada waktu itu. Nah, akhirnya saya masuk rumah sakit yang terakhir juga begitu. Setelah itu saya pulang dari rumah sakit, saya baru melihat siaran di TV. Waktu itu beliaunya almarhum Pak Abdurrahman. Waktu itu saya lihat ada siaran, saya lihat hasil lab saya kok tinggi, tapi kok IgG-nya aja yang tinggi. Saya waktu itu belum tahu IgG-IgM, belum tahu ya namanya. Oh, ini sekian. Nah, saya nelpon ke Bogor, dapat telepon Bogor. Nah, Bogor bilang
Pak, Bapak tinggal di mana? Saya menjawab, saya tinggal di Semarang. Saya di Semarang dan penduduk saya di Semarang. Saya pensiunan juga di Semarang. Itu akhirnya saya diberi nomor telepon Jogja. Kalau gitu Bapak datang ke Jogja. Jadi tidak ada pilihan lain, saya tidak ada beban lain lagi, saya langsung berangkat ke Jogja. Waktu itu saya tidak bisa nyetir sendiri karena masih sakit. Saya diantar oleh anak saya di Solo. Saya diantar ke sana. Nah, setelah sampai di sana saya ketemu Pak Juanda. Pak Juanda waktu itu bilang sama saya, Pak, ini 3 bulan sembuh. Saya bilang, oh iya Pak, terima kasih. Saya sudah selama ini sakit 3 bulan sembuh. Terus tapi untuk sakit saraf mata otak ini memang makan waktu ya. Ya lebih lama dibandingkan seperti stoitamel kegagalan gitu. Terus saya diperiksa, didaftar waktu itu dari Buanda juga itu. Nah setelah itu saya pulang ke Semarang. 3 bulan saya minum obat sebelum merasakan apa-apa. Nah, bulan ke-5, ke-6 itu baru mata saya itu mulai terang, kepala saya itu mulai hilang sakitnya. Terus jalan saya itu sudah bisa enak jalannya pada waktu itu. Dan itu bulan ke-6 saya telepon Pak Juanda, Pak sudah ada perubahan. Bulan ke-7 juga. Nah bulan ke-8 saya dipanggil Pak Juanda ke Jogja. Tidak perlu diceritakan ya. Nah ya setelah sembuh saya bersyukur dan saya terima kasih sama obat terapi dan saya sekarang sudah sehat kembali dan sudah mulai dan saya aktif di akuaterapi. Saya itu berterima kasih sama akuaterapi juga dan di bawah pimpinan Pak Juanda dan saya juga berterima kasih pada Allah yang bisa menyembuhkan saya dan dari masing-masing saya dan sampai sekarang saya masih sehat dan tegar dengan usia sudah 77 tahun. Itu saya. Pak, kalau itu 20 tahun ya, mengalami sakit seperti itu. Ya. Itu usia berapa sih Pak? Saya waktu itu usia 60. Usia 60 tahun ya, waktu 60 itu. tahun ya. Itu sakitnya udah itu 60 tahun setelah saya pensiun. Baru muncul gejala-gejala ya. Waktu sebelum pensiun itu juga terasa, tapi tidak begitu karena tenaga masih muda, semangat masih tidak dirasakan. Tapi setelah itu pensiun dirasakan. Nah, jadi sampai orang mengatakan saya itu post-care syndrome. Jadi sudah pensiun, sudah macam-macam. Jadi, iya, jadi anak saya, keluarga mengatakan saya itu stres. Itu bapak itu stres itu. Apa aja itu sebelum pensiun, setelah pensiun kok stres itu. Nah, tapi sebetulnya nggak tersama betul sakit, tapi nggak tahu sakitnya apa ya. Nah, ini nggak bisa. Pak, selama 20 tahun merasakan sakit itu kan Bapak berobat nih ya. Dokter. Nah, itu memang disarankan untuk uji TORS itu ya Pak? Atau ada uji TORS. Terus bagaimana kata dokter? Tapi kalau dokter karena IgG itu nggak masalah. Ya, jadi saya dikasih obat gitu, tapi ya tetap tidak ada perubahan. Ya, ada perubahan secara sakit ya begitu terus. Jadi mungkin dia minum obat sebentar hilang, kembali lagi. Kalau obat yang sampai 20 juta itu obat apa tuh Pak? Itu ada obat namanya Fatrek ya. Oh, ada itu obat, saya nyatat nomor obatnya. Sekarang ada botolnya dan nanti saya ambilkan. Oke, obat Fatrek itu ya. Iya, jadi saya ceritanya begitu. Jadi betul-betul saya itu udah putus asa dan saya itu merasakan lebih baik dan saya hidup, saya keluarga mengatakan sudah enggak. Nah, keluarga sendiri sudah enggak menganggap saya lagi gitu. Karena wah bapak stres, tidak usah diurusi gitu. Wah dia enggak sakit, obat aja besar dia gemuk gitu. Jadi saya ada, nah, kalau begini itu apa gunanya saya hidup? Nah, dengan keputusasaan saya itu Tuhan beri jalan. Saya dia mungkin lihat siaran di TV, saya diarahkan kepada akuaterapi, akhirnya sampai sekarang dia sering Berarti setelah 20 tahun akhirnya ketemu juga obat yang tepat ya Bu ya? Iya, jadi semua penyakit itu ada obatnya. Nah, itulah. Jadi cuma kita ketemu atau belum. Nah, saya ketemu sama Pak Juanda itu baru tahun 1927. 2007 ya? 2007 ya. 2007. 2007 ya, 2007. Pak, kalau Bapak kenapa setelah pensiun lalu kan berobat ke Pak Juanda, sekarang kenapa memilih untuk aktif di akuaterapi nih Pak? Alasannya Pak? Begini, sebab saya merasakan sakit itu bukan main ya, sakitnya itu. Jadi saya ingin untuk semua orang itu yang punya pengalaman sama dengan saya, cobalah ke Pak Juanda. Jadi kalau memang kita ke dokter, saya itu tidak sebelum-sebelumnya, cobalah ke Pak Juanda diperiksa TORS-nya. Jadi
Itu saran saya hanya begitu. Jadi makanya saya sekarang tuh ingin membantu orang yang ada pengalaman seperti saya sekarang dulu dan sekarang. Nah ini saya ingin membantu orang-orang begitu. Silakan konsultasi dengan saya, silakan berobat ke Pak Juanda pada Aquaterapi. Nah itu Pak, kan tadi sempat angka torsnya itu sampai 700-an itu. Ya. Setelah berobat di aquaterapi, penurunannya sampai segimana tuh Pak? Turunnya separuh, tapi kita sudah merasakan enak. Terus berobat terus, minum obat juga, jadi obat tidak putus ya. Minum, turun lagi separuh, dan sampai sekarang masih ada. Tapi tidak dirasakan apa-apa. Sekarang masih ada kira-kira itu 20, 25 sama 15. Drastis banget berarti ya Pak ya, Ya, dari angka 700-an sampai. mungkin karena dulu terlalu tinggi di atas sekian itu kan tidak dirasakan apa-apa gitu ya. Nah, jadi mungkin tiap orang tidak sama, tapi bagi orang yang di bawah 100 itu mungkin tosnya itu mungkin dia sudah merasakan sakit sekali. Tapi saya 700 masih belum, sekarang ada di bawah 100 saya tidak apa-apa gitu. Cuma kalau lebih dari itu saya merasakan tidak enak lagi. Nah pemirsa, jadi ini merupakan salah satu bukti bahwa TORS itu tidak menyerang ibu hamil saja ya, tidak hanya menyerang perempuan ataupun usia muda saja, tapi bisa berbagai usia dan bisa laki-laki, bisa perempuan. Contohnya seperti Bapak ya Pak ya. Oke. Tidak pandang usia. Iya, tidak pandang usia, betul sekali. Dan selain itu, kasusnya ini Bapak ini lebih ke gangguan pada persyarafannya ya, termasuk mata juga ya Pak ya. Mata, saraf otak, saraf mata, saraf gerak. Jadi jalan saya dulu seperti robot. Jadi sekarang jalan saya sudah biasa, saya sudah bisa apa-apa ya. Nah pas sebelum kita berlanjut lagi ini, boleh nggak Pak kasih kata-kata motivasi untuk pemirsa di rumah gitu? Soalnya banyak nih kan kasus seperti Bapak. Ya pesan saya untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang merasakan sakit seperti saya, yaitu seperti sakit saraf otak itu artinya pusing berkepanjangan, diobati hilang sebentar sakit lagi, atau migrain, terus itu untuk pusingnya, untuk kepalanya, untuk mata itu kabur dan melihat itu kabur tidak jelas. Nah, dan untuk saraf gerak itu gerakannya itu tidak leluasa, jadi memang terganggu gitu. Jadi jalan saya seperti robot sekarang sudah biasa. Adalah kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengalami hal seperti itu, silakan coba berobat ke Pak Juanda, insya Allah itu akan bisa sembuh dan baik. Ini contohnya saya itu. Ya, mungkin itu saja Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya, semoga sehat selalu, ya. sukses selalu ya Pak ya. Ya, pemirsa, nah habis ini masih banyak ya kasus-kasus yang akan saya dengarkan lagi. Nah untuk tahu lebih dalam, mari kita